Jika berbicara tentang makhluk gaib, pasti pikiran kita akan langsung tertuju kepada jin dan setan. Makhluk gaib tersebut dipercaya memiliki wujud yang menyeramkan dan biasa mengganggu umat manusia. Tak jarang, beberapa orang diberikan kelebihan oleh Tuhan sehingga mampu bisa melihat keberadaan mereka. Jin sendiri diciptakan dari api, sedangkan manusia diciptakan dari tanah dan segumpal darah. Manusia dan jin tidak hidup di alam yang sama. Sebab itulah manusia tidak dapat melihat keberadaan jin. Namun jin dapat melihat keberadaan manusia. Meski memiliki ruang dan waktu yang terpisah dengan jin, makhluk ini nampaknya sangat erat dengan kehidupan manusia. Bahkan beberapa dari mereka bertugas untuk menggoda keimanan manusia agar bisa mengikuti arahan sesatnya. Mereka memiliki tugas masing-masing untuk mengganggu manusia agar tidak patuh terhadap agamanya. Berikut adalah nama golongan jin beserta tugas dalam menyesatkan manusia. Namun sebelum lanjut videonya, jangan lupa tekan tombol subscribe. Dan jangan lupa tekan tombol notifikasinya agar selalu update informasi terbaru dari PMGA. Wasna, si pembuat kantuk. Jin ini dianugerahi oleh Tuhan memiliki kekuatan yang dahsyat dalam hal memberikan ketenangan saraf, terutama di mata. Sehingga orang-orang yang terkena oleh kekuatan jin wasnan, maka orang itu biasanya akan seketika mengantuk. Orang-orang yang dijadikan target oleh jin ini biasanya adalah orang yang hendak melakukan kebaikan seperti ibadah, berjalan menuju ke tempat yang baik, dan juga ketika belajar. Tak heran, biasanya ketika manusia akan berbuat baik, apalagi saat belajar, selalu saja ada hawa-hawa mengantuk karena memang pada dasarnya itu adalah tupoksi dari jin wasna. Jin Dasim, si pembuat cerai. Ada saja hal yang diperdebatkan suami istri hingga berujung pada perselisihan walaupun awalnya hanya masalah sepele. Jika Anda pernah merasakan hal tersebut dengan pasangan Anda, maka waspadalah, sebab itu bisa saja ulah dari salah satu iblis untuk merusak hubungan rumah tangga Anda. Ia adalah jin Dasim, bala tentara iblis yang memiliki tugas secara khusus untuk merusak hubungan rumah tangga seseorang. Jin ini menggoda dan mengarahkan setiap pasangan untuk berdebat, memancing emosi suami maupun istri, berprasangka buruk kepada pasangan kita. Seakan orang yang paling menjengkelkan dan dibenci adalah pasangan dari kita sendiri. Jin Dasim merupakan jabatan jin yang paling strategis jika diibaratkan pada pemerintahan, karena tugasnya merupakan tugas yang sangat disukai oleh Raja Jin, yakni membuat rumah tangga manusia hancur cerai-berai. Onzab, si penunda. Jika Anda selalu menunda sesuatu, terutama yang berkaitan dengan kebaikan, maka perlu berhati-hati. Barangkali Anda sudah terhasut oleh jin Onzab. Jin ini diyakini memiliki kemampuan menghasut yang lumayan kuat, terutama untuk membuat manusia supaya malas melakukan kegiatan baik dan mempercepat apabila kegiatannya menyesatkan. Dalam pandangan agama Islam, jin ini diyakini sebagai penggoda umat muslim dalam memperlambat untuk sholat, sehingga orang tersebut menunda bahkan bisa meninggalkan ibadahnya. Wahlan, pembuat ragu. Tak jarang manusia merasa ragu terhadap kemampuannya sendiri. Padahal sebagai manusia, sudah semestinya kita memiliki sifat penuh percaya diri. Jika seseorang diliputi rasa ragu dan was-was di kesehariannya, maka ia berkemungkinan terkena kekuatan dari jin wahlan. Kekuatan jin ini disalurkan melalui bisikan berupa hasutan untuk membuat ragu para manusia.
Parahnya, jin ini mampu membuat manusia meragukan kekuatan Sang Pencipta. Secara psikologis, manusia memang sudah seharusnya memiliki kepercayaan diri akan kemampuannya. Hal tersebutlah yang membawa kepada kehidupan yang bahagia dan bisa dijauhkan dari berbagai jenis penyakit mental. Jin Zalanbur, si boros. Berhentilah melakukan kegiatan boros, seperti menyia-nyiakan makanan atau uang. Karena jika Anda terus melakukan rutinitas boros, maka Anda sudah menyukseskan program kerja Jin Zalanbur. Boros merupakan sebuah kegiatan yang disukai jin. Karena dengan boros, maka akan ada sesuatu yang disia-siakan dan tidak bermanfaat, sefungsi juga ekonomis. Sehingga jika ada sesuatu yang tersia-siakan, banyak juga orang yang terlantar. Maka mulai sekarang marilah kita lebih berperilaku hemat dan usahakan setiap yang kita miliki untuk kebermanfaatan banyak orang, supaya kita dijauhkan dari malapetaka. Tibir, si pembuat emosi. Jin yang selanjutnya merupakan jin yang dianugerahi kekuatan penghasut manusia menjadi makin emosi. Jika Anda sering merasakan emosi yang tak terkendali dan mudah marah kepada seseorang, maka alangkah baiknya Anda perbanyak berdoa. Barangkali itu adalah hasutan dari jin Tibir. Selain itu, jin Tibir juga sering menghasut kepada kemaksiatan dan perpecahan banyak orang. Maka sebenarnya kesabaran manusia itu memang tak ada batasnya. Awar, si pembuat nafsu. Jin Awar merupakan salah satu jin yang sering menggoda muda-mudi yang sedang kasmaran. Jin ini bisa menghasut agar manusia mengikuti hawa nafsunya dan melakukan hal-hal kemaksiatan. Tidak heran jika ada saja manusia yang memiliki kelainan dalam urusan hubungan, serta biasanya ini juga bagian dari peran jin awar yang selalu meniupkan suasana peningkatan nafsu manusia. Jin ini biasanya akan membenci hal-hal yang sifatnya menjauhi kemaksiatan, seperti pernikahan. Ia akan sangat membenci manusia yang melakukan pernikahan secara sah. Awar juga akan membantu yang sudah berpasangan untuk selalu berselingkuh. Masaud, si penghasut adu domba. Jika di kehidupan manusia ada yang disebut provokasi atau yang berupaya memanaskan suasana, di bangsa jin juga ada Masaud yang berperan sebagai medium adu domba supaya antar manusia saling menaruh kecurigaan dan saling membenci. Jin ini biasanya akan memanfaatkan momen dengan sebuah persoalan kecil, sehingga tidak aneh kadang ada saja orang yang rela membunuh keluarganya padahal masalahnya sangat sepele. Abiad, si pengganggu pemuka agama. Bukan hanya masyarakat biasa yang selalu diganggu oleh jin. Pemerintahan bangsa jin juga sudah menyiapkan Abiad sebagai pengganggu bagi mereka manusia yang taat kepada Tuhannya. Jin ini memiliki kemampuan yang luar biasa yang berada di tingkat berbeda dari jin yang lain. Cara menggoda orang yang memiliki iman tinggi tentu berbeda dengan menggoda orang biasa. Dan Abiad bisa melakukan itu. Dabru, menetap di darah manusia.
Jin yang terakhir yang sangat erat dengan kehidupan manusia adalah Sabru, yakni sosok jin penghasut manusia yang menetap di saluran darah manusia. Berbeda dari jin lain yang menghasut lewat jalur luar, Sabru biasanya berperan mempermudah agar saraf-saraf manusia mudah melakukan maksiat setelah menerima rangsangan dari jin luar. Secara tidak langsung, jin Sabru adalah jin yang mampu mengendalikan seluruh kemudi tubuh kita, terutama dalam hal kegiatan negatif dan merusak. Itulah dia ke-10 jin menurut nama dan jenis tugasnya yang selalu berupaya menyesatkan kehidupan manusia. Dalam hal ini, jin tidak memandang manusia dari agama maupun rasnya, karena semua manusia dianggap musuh jin. Oleh karena itu, kita sebagai manusia baiknya selalu mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, karena nilai kemanusiaan mampu mendamaikan seluruh dataran tanpa pandang bulu. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video dari PMGan berikutnya.